Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani Puri Junior, NIM 180254243024. Di sini saya akan menjelaskan sistem inlet dan outlet pada kolam dan tambak budidaya, mata kuliah Sistem Teknologi Aquaculture. Kolam. Kolam merupakan suatu tempat yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kegiatan budidaya dengan kapasitas air dan luas yang terbatas. Jenis-jenis kolam, yang pertama ada kolam tradisional, yang mana pada dasar kolam dan dinding kolam terbuat dari tanah. Yang kedua ada kolam semi-intensif, yang mana pada dasar kolam terbuat dari tanah, tetapi dinding kolam sudah terbuat dari bata ataupun beton. Lalu yang ketiga ada kolam intensif, pada dasar kolam dan dinding kolam itu terbuat dari bata ataupun beton. Hal yang harus diperhatikan ketika ingin membuat kolam budidaya, yang pertama, lingkungan budidaya, kedua, topografi tanah, lalu ada sumber air, keamanan, perizinan, dan luas lahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem inlet dan outlet pada kolam. Sumber dari YouTube diambil di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, Sulawesi Utara, dengan biota ikan nila. Di sini saya akan tampilkan videonya manual saja, tidak dari PowerPoint. Kolam sistem resirkulasi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, Sulawesi Utara. Sini biota yang dibudidayakan berupa ikan nila, di sini ada contoh kolam resirkulasinya, yang mana berisi ikan nila semua. Sini saya akan skip bagian agar kita melihat inlet dan outletnya saja. Menggunakan kolam terpal yang berdiameter 5 meter dan kedalamannya lebih kurang 2 meter. Ikan ditanam sejak benih ukuran 2 hingga 3 cm. Saya skip lagi. Di tengah kolam terdapat pipa untuk keluarnya air. Ini untuk air buangan. Lalu dikumpulkan pada suatu tempat di sini. Lalu diteruskan ke bak penampungan yang kemudian akan difilter. Bisa kita lihat di tengah kolam ada pipa yang ke atas. Ini untuk saluran air buangannya. Air yang keluar dari setiap kolam kemudian diteruskan ke bak penampungan. Lalu air difilter pada bak tampung. Lalu yang pertama ini adalah untuk filter kimia, kemudian yang kedua ini ada filter biologi. Lalu masuk ke penyinaran untuk membunuh kuman pada air. Lalu air diteruskan ke oksigen generator untuk menambah oksigen pada air.
Lalu air yang telah ditambahkan oksigen tadi dimasukkan lagi ke kolam. Nah, itu merupakan sistem resirkulasi pada kolam terpal. Kita next ke pembahasan berikutnya, yaitu tambak. Tambak adalah suatu perairan yang sengaja dibuat untuk budidaya yang biasanya dekat dengan laut, sungai, dan sumber air lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pembuatan tambak, yang pertama pemilihan lokasi. Tambak yang baru dibangun sebaiknya tidak dibangun pada lahan mangrove yang kritis dan jalur formasi geologi material tambang. Lalu dilakukan reklamasi tanah dasar tambak apabila lahan tersebut mengandung zat besi tinggi atau pirit. Tidak merusak fungsi hutan atau habitat basah lainnya, sesuai dengan perda atau peraturan daerah yang berlaku. Kemiringan lahan cukup landai, terhindar dari adanya pencemaran, terhindar dari adanya kemungkinan banjir, terjangkau oleh pasang surut, tersedianya prasarana dan transportasi. Hal yang perlu diperhatikan kedua adalah kondisi iklim. Kondisi iklim ini disesuaikan dengan daerah masing-masing tambak. Seperti contoh di sini, curah hujan rata-rata di bagian selatan Papua itu kurang dari 2.000 mm. Lalu di Kalimantan juga lebih dari 3.000 mm. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketiga, ada kualitas air. Di sini ada parameter kualitas air untuk budidaya tambak, sumbernya dari Ditjenkan dan Puslitbangkan 1991. Bisa kita lihat dari nilai salinitas, suhu, kecerahan, pH, oksigen terlarut, amonia, nitrit, sulfida, dan pirit. Lalu ada logam berat, timbal, seng, dan tembaga. Nah, lokasi tambak yang saya ambil dan yang akan saya jelaskan yang itu di BAPPL STP Kampus Serang yang terletak di sekitar Pantai Teluk Banten dan dekat dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Yang mana di sini merupakan kawasan tambak ekosrim busmetik. Ekosrim sendiri artinya teknologi budidaya udang dengan pendekatan ekologi. Lalu busmetik merupakan akronim dari budidaya udang skala mini empang plastik. Untuk kawasan tambak, di sini ada tambak konservasi mangrove, lalu ada tambak pemeliharaan udang, tambak pemeliharaan, tandon sterilisasi, dan tandon sedimentasi. Sistem inlet dan outlet pada tambaknya, air yang berasal dari laut dialirkan ke saluran inlet ke bak sedimentasi, lalu air akan memasuki tandon sterilisasi, kemudian akan dialirkan ke tambak pemeliharaan yang berukuran 20 meter dikali 30 meter. Lalu sisa air atau air buangan akan disalurkan ke tambak konservasi mangrove dan digunakan untuk tambak konservasi mangrove. Sekian presentasi dari saya mengenai inlet dan outlet pada kolam dan tambak budidaya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.